Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semua pada sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu, oke? Asrining Tias, Nur Hayati, Naufal Ajam, Nayara, Rizky Hardian. Baik, alhamdulillah semua pada hadir hari ini. Semua bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan kita agar kita sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pelajaran, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu semua, siapa yang tahu lambang negara Indonesia? Ya, betul. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Di mana Pancasila adalah? Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak ibu, adapun materi kita hari ini apa? Dengan ibu tanya pertanyaan tadi, siapa yang tahu materi kita? Ya, materi kita pada hari ini adalah Pancasila, di mana kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah itulah materi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran ini agar anak-anak ibu setelah belajar ini bisa mengetahui apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ibu mau hari ini anak-anak ibu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini agar ilmu-ilmu yang ibu sampaikan dapat masuk ke pemikiran anak-anak ibu sekalian dan anak-anak ibu sekalian paham dengan pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi anak-anak ibu sudah mengetahui lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, di sini ibu sudah mempunyai gambar burung Garuda Pancasila. Oke, ibu mempunyai gambar burung Garuda Pancasila. Nah, coba perhatikan gambar burung Garuda Pancasila ini. Oke, apa-apa saja yang ada di burung Garuda Pancasila ini? Coba perhatikan apa saja yang ada. Oke, jadi anak-anak ibu sekalian, di dalam burung Garuda Pancasila ini terdapat bulu-bulu. Di mana bulu-bulu ini tidak sembarangan, ada jumlahnya. Yang pertama, pada sayap, kedua sayap burung Garuda itu terdiri dari 17 bulu. Dan pada bagian ekor ini itu terdapat 8 bulu. Nah, selanjutnya di bawah perisai ada bulu. Di bawah perisai ini jumlahnya ada 19 bulu. 19 helai bulu. Nah, pada bulu leher itu terdapat
45 helai bulu. Nah, dari jumlah bulu tadi itu mengandung makna di mana pada sayap 17 helai bulu itu menandakan bahwa Pancasila merdeka pada tanggal 17 dan pada ekor tadi terdapat 8 helai bulu. Itu menandakan hari kemerdekaan Indonesia pada bulan 8 atau bulan Agustus. Dan di bawah perisai itu terdapat 19 helai bulu yang menandakan tahun 19, dan yang pada leher itu 45 helai bulu menandakan bahwa pada tahun 45 Indonesia merdeka. Jadi jumlah-jumlah bulu di burung Garuda itu menandakan hari lahirnya Indonesia atau kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan selanjutnya apa lagi yang ada di dalam burung Garuda Pancasila? Ya, di bagian tengah burung Garuda Pancasila itu terdapat perisai. Di dalam perisai terdapat simbol-simbol Pancasila, di mana simbol dari Pancasila pertama yaitu bintang terletak di tengah. Kemudian simbol Pancasila yang kedua yaitu rantai. Oke, dan yang ketiga apa simbolnya? Yang ketiga, simbol Pancasila yang ketiga yaitu pohon beringin. Dan selanjutnya simbol Pancasila yang keempat apa? Ya, kepala banteng. Dan yang terakhir simbol Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Oke, itulah simbol-simbol dari Pancasila. Jadi setiap sila-sila Pancasila itu mempunyai simbol. Dan selanjutnya di dalam sila-sila Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Jadi di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai. Apa-apa saja? Baiklah anak, kita mulai pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Coba dibuka buku siswa kalian halaman 21, oke? Di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai ketuhanan, di mana yang berarti Indonesia itu negara yang beragama. Setiap warga beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Oke, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai kemanusiaan, yang artinya seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan sama kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan sesama. Oke, selanjutnya Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Walaupun dari beragam etnis, budaya, ras dan sebagainya, persatuan tetap harus dijunjung, jangan sampai terpecah belah. Baik, selanjutnya untuk Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan, yaitu cerminan dari adanya demokratis Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat, memuat pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat serta gotong royong. Dan yang kelima yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nilai keadilan, bermakna bahwa masyarakat berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Oke, itulah dia nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya, siapa yang tahu contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Ya, silahkan Nayara, contoh penerapan nilai Pancasila yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari apa? Beribadah. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nayara. Ya, betul. Contohnya itu beribadah. Misalnya seperti apa? Seperti yang beragama Islam, Muslim ya, harus melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Contoh lain, yang beragama Kristen beribadah pada hari Minggu ke gereja. Nah, itulah dia contoh dari penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sila pertama. Oke, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila yang kedua. Siapa yang tahu? Ya, Nopal, silahkan. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga, kata Nopal. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nopal. Nah, ya, contohnya itu apa itu melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga? Iya, misalnya membantu kedua orang tua di rumah, bantu ibu bersihkan tempat tidur, menyapu, ya kan? Ya, oke. Selanjutnya, contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ketiga di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa? Ya, silakan Asri. Musyawarah, kata Asri. Musyawarah. Apakah musyawarah? Salah ya? Coba Asri apa? Iya, baru betul. Menjaga kerukunan, itu baru betul. Tepuk tangan untuk Asri. Ya, jadi contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila yang ketiga ini yaitu menjaga persatuan. Misalnya apa? Tidak berkelahi di sekolah, tidak berkelahi dengan teman di sekolah, tidak boleh. Kita harus menjaga persatuan kita supaya tidak terpecah belah. Itulah dia contoh dari penerapan sila ketiga. Baik, selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Apa mau? Ya, Nur Hayati. Iya, baru musyawarah itu kan untuk Nur Hayati. Nah, contohnya itu musyawarah. Contoh musyawarah itu bagaimana, Bu? Contoh musyawarah itu misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas itu kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu supaya adil ya. Supaya adil dalam pemilihannya. Oke. Nah, itulah dia contohnya apa? Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Baik, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang terakhir atau yang kelima di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau? Ya, silakan Rizky. Apa Rizky? Tidak berbuat curang pada orang lain. Iya, betul. Betul untuk Rizky. Ya betul, tidak berbuat curang pada orang lain. Kita harus bersikap adil ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya guru tidak boleh berbuat curang pada anak-anak muridnya. Misalnya kena
sini Mbak, sini suka ngasih hadiah kepada gurunya, sinilah yang ranking 1. Tidak harus bersikap adil sesuai dengan apa yang ada. Oke? Nah, itulah tadi contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Pintar-pintar anak-anak ibu semuanya. Ibu mau kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Iya, mantap. Anak-anak ibu pintar-pintar semua ya. Beginilah yang ibu harapkan. Tetap semangat dalam belajarnya. Baiklah anak-anak ibu semua. Sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan kita pada hari ini apa saja anak-anak? Ya, yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sila pertama itu apa? Ketuhanan. Yang berarti Indonesia itu negara yang beragama. Setiap warga beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang kedua apa? Kemanusiaan, di mana artinya seluruh manusia diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai persatuan, di mana walaupun beragam etnis, budaya, ras, kita harus tetap menjaga persatuan. Dan yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu cerminan dari adanya demokratis di Indonesia. Baru yang kelima apa? Nilai keadilan. Nilai keadilan bermakna bahwa masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan. Contoh pertama apa tadi? Nilai pertama dari penerapan Pancasila sila yang pertama, ya contohnya adalah beribadah. Contoh sila Pancasila yang kedua, penerapan nilai Pancasila yang kedua apa? Membantu kedua orang tua di rumah. Contoh penerapan yang ketiga, menjaga persatuan, tidak berkelahi dengan sesama teman kelas. Yang keempat apa? Contoh penerapan nilai Pancasila yang keempat, musyawarah. Contohnya pemilihan ketua kelas. Yang kelima apa? Contoh penerapan nilai Pancasila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbuat curang. Baik. Nah, itulah anak-anak ibu pelajaran materi kita pada hari ini. Ada yang tidak paham? Paham semua? Alhamdulillah paham semua ya. Semoga anak-anak ibu paham semua dan tidak melupakan pelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu supaya tetap mengulang pelajaran pada hari ini agar tidak lupa. Nah, untuk tugasnya ibu mau anak-anak ibu mengerjakan halaman 24 ya. Tugas untuk di rumah halaman 24 ya pada buku siswa anak-anak ibu semua. Halaman 24 dikumpul minggu depan, oke? Jangan lupa dikerjakan. Baiklah, untuk itu kita sebelum pulang ibu mau kita menyanyikan lagu yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Lagu apa? Ya, lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, alhamdulillah ya.
Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.